Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dida Farida dengan 3 digit NIM terakhir 084, teknologi rekayasa otomasi, tahun angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, pada materi 1 praktikum sistem pengendali elektrik, yaitu, berjudul Electric Motor Drive. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui konsep dasar motor listrik tersebut. Motor listrik itu apa sih? Motor listrik merupakan perangkat elektromekanik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada hukum elektromagnetisme, yaitu di mana aliran arus listrik melalui suatu konduktor dalam medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz. Nah, gaya ini menimbulkan torsi pada rotor sehingga motor dapat berputar secara kontinu. Nah, hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi bersifat langsung, yakni peningkatan arus akan memperkuat medan magnet, yang pada gilirannya meningkatkan besarnya torsi yang dihasilkan. Terlihat pada gambar eh, ini. Lalu selanjutnya, hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi bersifat proporsional. Jadi, semakin besar arus yang dialirkan pada kumparan, maka semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Nah, peningkatan medan magnet tersebut berimplikasi pada bertambahnya gaya Lorentz, yang secara langsung meningkatkan besarnya torsi motor. Nah, dengan demikian, kontrol arus dan intensitas medan magnet menjadi faktor fundamental dalam menentukan performa motor listrik, baik dalam hal kecepatan, putaran, maupun kapasitas torsi yang dihasilkan. Nah, ini juga berlaku yaitu kaidah tangan kanan, di mana jempol sebagai arus, lalu keempat jarinya sebagai arah medan magnet. Terlihat pada gambar yang tadi. Lalu jenis-jenis motor listrik yaitu ada dua, yaitu brush motor dan brushless motor. Nah, pada kali ini motor brush yaitu apa aja sih struktur, cara kerja, kelebihan dan kekurangannya. Yang kita bahas di sini. Jadi, struktur motor brush terdiri dari stator atau penghasil medan magnet, rotor atau armatur, lalu komutator, dan brush tentunya, yaitu sebagai penghubung arus dari sumber ke komutator. Lalu, cara kerja yang dilakukan yaitu arus listrik mengalir dari brush ke komutator lalu ke rotor. Nah, rotor yang berarus dalam medan magnet, stator mengalami eee, stator mengalami gaya Lorentz, menghasilkan torsi yang memutar. Lalu kelebihannya, struktur sederhana dan biayanya yang murah atau tidak mahal. Lalu juga mudah dioperasikan langsung dengan sumber DC, eee, lalu mampu menghasilkan torsi awal tinggi. Lalu kekurangannya yaitu brush dan komutator cepat aus karena gesekan yang begitu eh, tinggi, lalu timbul percikan listrik atau sparking dan sehingga menimbulkan kebisingan. Lalu selanjutnya eh, contoh yang digunakan oleh brush motor yaitu bisa di bidang mainan anak-anak seperti mobil mainan atau robot sederhana. Lalu, kenapa pada mainan anak-anak menggunakan brush motor? Karena, dipilih karena murah, karena ringan, terus juga mudah dioperasikan dengan baterai, terus juga, mampu menghasilkan putaran cepat untuk sistem sederhana. Lalu yang kedua ada kipas kecil, yaitu di mana, penggunaannya pada kipas USB atau kipas portable, eee, di digunakan brush motor karena dengan sumber DC yang rendah, lalu konstruksinya sederhana, dan juga cukup efisien untuk menghasilkan aliran udara pada perangkat berdaya kecil. Lalu yang terakhir yaitu digunakan juga pada peralatan rumah tangga seperti mixer, bor mini, atau alat cukur rambut yang elektrik gitu. Lalu alasan digunakan motor brush juga karena kan torsi awal yang tinggi, lalu respon yang cepat, lalu biaya produksi yang rendah sesuai dengan kebutuhan perangkat rumah tangga dengan skala yang kecil. Lalu selanjutnya ada pengendalian motor DC, arah dan kecepatan.
Nah, fokus pada aspek arah putaran dan regulasi kecepatan, motor DC adalah komponen fundamental dalam banyak aplikasi elektronika, mulai dari robotika sederhana hingga sistem otomasi yang kompleks. Nah, pemahaman mengenai bagaimana mengontrol motor-motor ini secara presisi adalah kunci untuk merancang dan membangun sistem yang efisien dan responsif. Lalu, adapun dasar-dasar dari motor DC. Motor DC atau motor arus arah yang kita kenal bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Ketika sebuah konduktor berarus listrik berada dalam medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami gaya. Nah, dalam motor DC, kumparan atau rotor dialiri arus listrik dan ditempatkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen atau elektromagnet atau stator. Interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor menciptakan torsi yang menyebabkan rotor berputar. Nah, komutator dan sikat adalah komponen krusial yang memastikan arus mengalir ke kumparan rotor secara bergantian sehingga torsi yang dihasilkan selalu searah dan motor dapat berputar secara kontinu. Tanpa komutator, rotor hanya akan berputar setengah putaran dan berhenti. Lalu selanjutnya, mengubah arah atau membalik polaritas. Jadi, prinsip paling dasar untuk mengubah arah putaran motor DC yaitu dengan membalik polaritas tegangan yang diberikan ke terminal motor. Nah, jika motor berputar searah jarum jam saat terminal positif dihubungkan ke VCC dan negatif ke GND, maka ia akan berputar berlawanan arah jarum jam jika polaritas dibalik, yaitu positif ke GND, negatif ke VCC. Nah, secara sederhana, kita dapat menggunakan saklar double pole, double throw, untuk membalik sambungan. Namun, dalam aplikasi yang memerlukan kontrol otomatis, eee, sirkuit kita bisa menggunakan sirkuit hub bridge, sehingga menjadi lebih praktis dan efisien. Nah, lalu kontrol kecepatan atau PWM. Nah, selain kecepatan putaran motor DC, juga merupakan aspek krusial yang perlu dikendalikan, yaitu PWM. Salah satu metode paling umum dan efektif untuk mengatur kecepatan motor adalah menggunakan pulse width modulation atau PWM. Lalu, apa itu PWM? Kita mengingat-ingat, PWM merupakan teknik untuk mengatur daya rata-rata yang dikirimkan ke beban listrik dengan cepat menghidupkan dan mematikan eee, mematikan sinyal dengan mengubah durasi on atau duty cycle dari sinyal pulsa periodik. Nah, kita dapat mengubah tegangan efektif yang diterima motor. Jadi PWM itu pada poinnya yaitu mengatur daya rata-rata yang dikirimkan ke beban listrik dengan cepat menghidupkan dan mematikan sinyal. Oke, lalu bagaimana sih kerja PWM tersebut? Jadi, setelah motor DC menerima serangkaian pulse, semakin lebar pulsa atau dalam kondisi on, itu berarti juga duty cycle-nya tinggi, maka semakin besar tegangan rata-rata yang diterima oleh motor, sehingga motor berputar lebih cepat. Nah, sebaliknya nih, jika duty cycle rendah, akan menghasilkan tegangan yang rendah juga, membuat motor berputar jadi lebih lambat. Oke, lalu keuntungan PWM. Apa sih yang kita dapat ketika kita menggunakan PWM? Yaitu efisiensi tinggi karena daya yang hilang dalam transistor switching minimal atau transistor beroperasi di mode on-off. Lalu kontrol presisi yang mudah diimplementasikan dengan microcontroller dan meminimalkan pemanasan berlebih pada komponen. Oke, selanjutnya ini merupakan ilustrasi PWM pada gambar A, yaitu motor menerima daya lebih banyak atau berputar lebih cepat, seperti rel gas ditekan penuh pada mobil. Jadi kayak ini. Lalu kalau rendah itu berarti dia akan melambat gitu. Oke, lalu
tadi kita sempat mention hub bridge. Apa sih hub bridge itu? Jadi sirkuit hub bridge adalah kunci untuk mengontrol arah dan kecepatan motor DC secara elektronik. Nah, terutama dengan microcontroller disebut hub bridge karena konfigurasi empat saklar. Biasanya transistor yang membentuk huruf H di sekitar motor. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu, dengan mengaktifkan pasangan transistor yang berbeda, hub-bridge dapat mengubah arah aliran arus melalui motor. Misalnya, mengaktifkan eh, 01 dan 04 akan membuat motor berputar arah jarum jam. Sedangkan mengaktifkan 02 dan 03 akan membalik ke arah putaran. Nah, untuk kontrol kecepatan, salah satu input hub bridge atau kedua input jika menggunakan metode yang digunakan dihubungkan ke pin PWM dari microcontroller yang digunakan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat simulasi hub bridge. Nah, tadi kita udah seperti ini. Jadi ada dua arah yang berlawanan, yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Lalu selanjutnya terdapat kegagalan dan perawatan motor atau faktor dari masalah di motor listrik. Yaitu yang pertama, mengapa motor cepat panas. Terdapat faktor-faktornya. Yang pertama, pasokan daya, yaitu tegangan yang terlalu tinggi sehingga arus berlebih dan motornya cepat panas. Lalu ketidakseimbangan eh, atau putus salah satu fasa, yaitu sehingga eh, arus meningkat dan motor juga bisa panas. Lalu yang kedua, sistem pendingin, yaitu ventilasinya tersumbat oleh debu sehingga pembuangan panas terhambat, sehingga motor bisa jadi lebih cepat panas. Lalu pelumasan yang kurang eh, dengan gesekan yang tinggi sehingga menjadi panas juga. Lalu yang ketiga ada kondisi lingkungan. Tentu hal ini bisa terjadi karena eh, motor jika berada pada suhu sekitar yang tinggi, eee, dikarenakan pendinginan yang berkurang. Lalu, kelembabannya tinggi, jadi, isolasinya rusak dan bocor harusnya. Lalu, yang keempat yaitu kerusakan komponen, eee, hambatan listrik tinggi pada belitan sehingga panas, lalu isolasinya rusak. Lalu lilitan tidak sesuai atau kawat terlalu kecil sehingga arusnya besar dan bisa jadi panas. Lalu yang kelima ada beban dan operasi bisa jadi overload ataupun terlalu sering menekan on off. Lalu yang kedua kenapa bisa motor keausan? Ada pun faktor-faktornya yang bisa menjadi penyebabnya yaitu pertama karena mekanis yaitu uh, poros tidak sejajar sehingga kausan berlebih, lalu karena getaran, karena ketidakselarasan atau ketidakseimbangan sehingga merusak bantalan dan komponen. Lalu yang ketiga, bantalannya rusak dengan gesekan yang tinggi atau pelumas yang kurang sehingga menghasilkan getaran dan kebisingan. Lalu yang kedua, lingkungan juga, yaitu ada debu atau kotoran yang masuk, lalu kelembapan dan korosi, adapun suhu yang ekstrim. Jadi, mempercepat penuaan dan menurunkan performa motor tersebut. Lalu yang ketiga ada listrik dan operasional, eee, terdapat, overload sehingga, efisiensi turun dan komponen rusak. Lalu ada overheat, yaitu pendingin yang gagal, terus juga bisa, mmm, isolasi yang rusak sehingga menyebabkan, bocor arus atau korsleting. Lalu yang ketiga, short circuit, faktornya yaitu, eee, kerusakan isolasi lilitan, lalu dikarenakan kelembapan, over voltage,
atau panas yang berlebih. Lalu yang kedua, kerusakan fisik dan kabel, kabel terkelupas atau terkejepit, pemasangan yang buruk misal kayak longgar atau ukuran kabel salah gitu. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan juga dan operasional seperti overload, kontaminasi, dan kualitas daya yang buruk. Oke, selanjutnya maintenance motor atau perawatan. Kita bisa melakukan pembersihan rutin, jadi eh, bisa membersihkan eee, pendingin atau ventilasi biar, tidak terhambat oleh debu, ya dengan sikat atau udara yang bertekanan. Lalu, pemeriksaan isolasi, eee, kita harus, melakukan uji tahanan isolasi dengan insulation tester untuk cegah short circuit. Lalu pengecekan komponen listrik, pemantauan arus, pemantauan suhu, pemeriksaan bearing, eee untuk cek kehausan dan ganti bila aus agar gesekan tidak berlebih. Lalu, protection motor dengan, pertama sekring, yaitu, memutus rangkaian sekring itu untuk memutus rangkaian otomatis saat arus lebih untuk mencegah kerusakan internal. Lalu ada relay proteksi, untuk melindungi motor dari overload dan gangguan arus berlebih. Lalu ada deteksi abnormal, merupakan sistem monitoring untuk mendeteksi kondisi tidak normal saat motor beroperasi. Lalu ada lampu indikator dan alarm. Bisa dicek rutin agar sistem proteksi berfungsi secara normal. Lalu setelah kita mengetahui apa itu motor brush, kita harus mengetahui juga perbedaan motor brush dan brushless, yaitu terdapat perbedaan utama antara motor brushless dan motor brush, yaitu terletak pada mekanisme komutasi dan konstruksinya. Motor brush menggunakan sikat karbon yang bergesekan dengan komutator pada rotor untuk mengalirkan arus listrik. Nah, gesekan ini menghasilkan panas, keausan, dan mengurangi efisiensi. Nah, sebaliknya nih, motor brushless menggunakan ISC untuk mengontrol arus listrik secara elektronik dengan menghilangkan gesekan dan meningkatkan efisiensi. Nah, ada juga perbedaan-perbedaannya. Nih, yang pertama, cara kerjanya. Jika kalau brushless motor menggunakan sensor dan magnet permanen pada rotor, eh, sedangkan brush itu menggunakan kotak langsung antara sikat dan komutator. Nah, lalu brushless lebih kompleks, eee, tapi brush lebih sederhana. Lalu untuk harga, brushless ini lebih mahal dibandingkan brush itu lebih murah. Lalu kinerjanya ini lebih baik, lebih efisien, dan lebih awet. Sedangkan brush tidak memberikan torsi yang tinggi pada putaran yang rendah. Untuk suara lebih tenang, sedangkan brush itu lebih bising. Lalu, getarannya brushless ini lebih sedikit juga dibanding brush. Lalu perawatannya, tidak memerlukan perawatan rutin dibandingkan brush, dia membutuhkan perawatan rutin. Lalu selanjutnya, kita, kenalan lebih lanjut dengan motor brushless DC atau BLDC, merupakan, jenis motor listrik yang menggunakan arus arah DC untuk menghasilkan gerakan mekanis. Namun berbeda dengan motor DC konvensional nih, teman-teman. Motor ini tidak menggunakan sikat atau brush, dengan namanya brushless. Nah, dan juga motor BLDC menggunakan sistem elektronik untuk mengontrol aliran aliran arus sehingga menghilangkan kebutuhan akan sikat. Dengan tidak adanya sikat, motor BLDC lebih efisien, meminimalkan keausan komponen, dan menghasilkan performa yang lebih tahan tahan lama. Lalu, konstruksi motor BLDC melibatkan dua komponen utama, yaitu, eee stator dan rotor, di mana stator terdiri dari kumparan yang membangkitkan medan magnet saat dialiri arus listrik, sementara itu rotor terdiri dari magnet permanen yang berputar mengikuti perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh stator. Lalu, adapun prinsip eee, brushless motor, direct current atau, BLDC bekerja dengan prinsip
komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus ke belitan stator. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu gulungan stator dan sirkuit kontrol. Gulungan stator motor terhubung ke sirkuit kontrol yang bisa berupa sirkuit switching terintegrasi atau sirkuit inverter. Nah, sirkuit kontrol bertanggung jawab memberikan energi pada belitan stator yang sesuai pada waktu yang tepat, mengikuti pola yang berputar di sekitar stator. Yang kedua, ada interaksi antara rotor dan stator, di mana rotor motor dilengkapi oleh magnet permanen. Ketika belitan stator diberi energi, elektromagnet yang dihasilkan mencoba untuk menyelaraskan dengan magnet permanen pada rotor. Nah, begitu sejajar, elektromagnet berikutnya diberi energi. Proses ini terus berulang secara berurutan untuk mendorong rotor untuk terus berputar. Nah, ada pun, yang ketiga, yaitu, komutasi elektronik. Jadi, komutasi atau perubahan arah aliran arus ke belitan stator dilakukan secara elektronik oleh sirkuit kontrol yang tadi. Jadi, berbeda nih dengan DC motor DC biasa atau konvensional, yang menggunakan komutator dan sikat untuk melakukan komutasi, mekanis. Komutasi elektronik membuat motor BLDC lebih efisien dan kurang rentan terhadap keausan. Nah, yang keempat, ada umpan balik sensor. Eee, jadi beberapa BLDC dilengkapi oleh sensor seperti sensor Hall effect yang memberikan umpan balik posisi rotor kepada sirkuit kontrol. Eee, nah, umpan balik ini memungkinkan controller untuk mengatur aliran arus dengan lebih tepat, meningkatkan efisiensi dan kinerja motor. Nah, jadi dengan menggunakan prinsip ini, motor BLDC dapat memberikan torsi yang kuat, efisiensi yang tinggi, dan dapat diatur dengan baik untuk berbagai aplikasi. Nah, selanjutnya ada komutasi, sensor versus sensorless. Jadi, apa sih, komutasi itu? Komutasi elektronik adalah proses pengalihan arus listrik secara otomatis antar kumparan stator pada motor brushless untuk mempertahankan rotasi berkelanjutan. Nah, brushless ini mengandalkan sistem elektronik berupa ISC yang tadi, sempat, saya mention, yaitu Electronic Speed Controller untuk mengatur timing dan urutan pemberian arus ke setiap fase kumparan. Nah, ada sensor dan sensorless nih, teman-teman. Jadi, kalau yang kombinasi dengan sensor, misal menggunakan sensor efek yang ditempatkan pada jarak 120 derajat listrik untuk mendeteksi posisi magnet rotor secara real time. Nah, tiga sensor hal ini memberikan kombinasi sinyal digital yang memungkinkan ISC menentukan posisi rotor dengan akurat. Nah, metode ini memberikan kontrol presisi dengan kemampuan start torsi maksimal dari posisi diam, namun memerlukan kabel tambahan dan biaya yang lebih tinggi. Nah, untuk komutasi sensorless, memanfaatkan back EMF atau gaya gerak listrik balik yang dihasilkan oleh rotor yang berputar sebagai indikator posisi. Nah, ISC mendeteksi titik zero crossing dari sinyal back EMF pada kumparan yang tidak dialiri arus untuk menentukan timing komutasi yang tepat. Metode ini tidak memerlukan sensor eksternal sehingga lebih ekonomis dan memiliki struktur yang lebih sederhana juga. Oke, adapun pengaruh PWM terhadap performa motor brushless yang sangat signifikan karena PWM lagi-lagi metode utama untuk mengendalikan kecepatan dan torsi motor brushless DC, yaitu yang pertama ada eh, pengaruh PWM terhadap performa. Jadi, kontrol kecepatan yang lebih presisi, respons dinamis yang cepat, dan juga, pengurangan panas dan kerusakan. Nah, yang kedua, pengaruh PWM terhadap efisiensi, yaitu efisiensi energinya jadi lebih baik, terus pengurangan pengurangan kerugian dana, dan juga pengaruh pada frekuensi PWM. Nah, PWM ini sangat berperan dalam mengoptimalkan performa dan efisiensi motor brushless dengan memberikan kontrol kecepatan yang presisi, respon cepat, dan pengaturan daya yang efisien. Eh, Pemilihan parameter PWM ini juga tepat, eh, eh, tepat, sangat apa ya, penting gitu untuk dipilih karena mendapatkan hasil yang terbaik dari motor brushless. Oke, selanjutnya kontrol listrik lanjutan.
Kontrol listrik lanjutan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan mengoperasi peralatan listrik seperti motor, mesin, dan sistem HVAC secara otomatis. Nah, seringkali melibatkan panel kontrol, sensor, dan perangkat lunak seperti SCADA untuk analisis data dan pemantauan jarak jauh. Nah, sistem ini memungkinkan kontrol presisi terhadap parameter seperti kecepatan motor, suhu, dan aliran udara, serta menyediakan fitur keamanan dan perlindungan dari gangguan listrik. Nah, selanjutnya ada pun transformasi Clark and Park. Transformasi koordinat seperti transformasi Clark dan transformasi Park biasanya digunakan untuk kontrol berorientasi lapangan dari mesin AC 3 fasa. Nah, transformasi Clark mengubah komponen domain waktu dari sistem 3 fasa menjadi dua komponen dalam bingkai stasioner ortogonal. Oke, selanjutnya transformasi Park mengubah dua komponen dalam bingkai alfa beta menjadi atau ortogonal menjadi bingkai referensi berputar ortogonal. Menerapkan kedua transformasi ini secara berurutan menyederhanakan perhitungan dengan mengubah untuk bentuk gelombang arus dan tegangan AC menjadi sinyal DC. Oke, mengapa arus sinusoidal harus optimal? Nah, analisis keadaan terhadap sinusoidal mempelajari rangkaian listrik setelah bagian transien hilang, yaitu ketika rangkaian sudah stabil dan semua tegangan serta arus berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama. Pada kondisi ini, amplitudo dan fase arus eh, maupun tegangan dianggap konstan terhadap waktu. Hal ini memungkinkan penggunaan fasor untuk mempresentasikan sinyal, sehingga hukum Kirchhoff dan metode simpul dapat diterapkan seperti pada rangkaian DC. Nah, agar analisis keadaan tetap sinusoidal bisa dilakukan, rangkaian harus diberi sumber tegangan atau arus berbentuk sinusoidal. Contohnya, generator fungsi atau sistem tenaga listrik yang menghasilkan tegangan sinusoidal murni pada satu frekuensi tanpa harmonisa. Dengan sumber tersebut, rangkaian akan mencapai osilasi yang stabil sehingga analisis dengan fasor menjadi valid. Oke, konsep Space Vector Modulation atau SVM untuk kontrol presisi. Jadi, modulasi vektor ruang atau SVM eh, adalah cara mengatur kerja inverter pada motor listrik, terutama motor induksi dan motor sinkron magnet permanen. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan pulsa-pulsa listrik yang tepat agar motor bisa berputar sesuai kecepatan atau torsi yang diinginkan. Eh, dengan teknik ini, eh, pengaturan kapan saklar inverter harus hidup dan mati, eh, sehingga tegangan yang keluar sesuai kebutuhan motor. Jadi kita bisa atur. Nah, karena itu SVM sering juga disebut SPWM atau Space Vector Pulse Width Modulation. Ini merupakan rangkaian inverter 3 fase dihubungkan ke balitan stator motor. Oke, selanjutnya implementasi SVM. Dalam implementasi SVM, inverter 3 fase dikendalikan menggunakan 3 H bridge. Setiap setiap H bridge setiap H bridge itu eh, dapat diatur untuk menghasilkan kombinasi tertentu dari tegangan keluaran. Eh, dari tegangan eh sorry, implementasi SVM dalam eh, implementasi SVM inverter 3 fase dikendalikan menggunakan 3 H bridge. Jadi, setiap 3 H bridge dapat diatur untuk menghasilkan kombinasi tertentu dari tegangan keluaran. Kombinasi ini disebut vektor ruang atau space vektor, dan jumlahnya ada beberapa jenis, V1 sampai V6 untuk vektor aktif, serta V0 dan V7 untuk vektor 0. Vektor 0. Nah, pemilihan konfigurasi hybrid juga yang aktif tidak dilakukan sembarangan, melainkan tergantung pada posisi sudut medan magnet rotor. Dengan begitu, tegangan yang dihasilkan selalu selaras dengan arah flux rotor sehingga motor bisa berputar dengan torsi optimal dan gelombang arus lebih halus.
Oke, selanjutnya implementasi SVM. Masih implementasi FVM, jadi pada proses ini, sinyal PWM, pulse width modulation digunakan eh, untuk mengatur lama waktu setiap vektor aktif maupun nol diaplikasikan. Nah, sinyal PWM dalam SVM dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama ada force phase, eh, itu kondisi ketika salah satu fase dipaksa aktif oleh sinyal PWM. Nah, hal ini menghasilkan vektor aktif V1 sampai V6 yang mengarahkan tegangan ke arah tertentu pada bidang vektor. Yang kedua ada unforced phase, atau eh, itu kondisi ketika tidak ada fase yang dipaksa aktif, terus juga inverter masuk ke vektor 0, atau V0 atau V7 sehingga tegangan outputnya menjadi 0. Nah, fase ini penting untuk memberikan jeda, mengurangi rugi-rugi switching, dan menjaga kestabilan sistem. Nah, adapun cara kita membaca datasheet. Eh, yang pertama ini, satu ini fase, yaitu simbol angka 3 dan gelombang sinus sebagaimana tertera di gambar nameplate motor. Di atas menandakan bahwa motor ini 3 fase. Ini namanya fase. Yang kedua, frekuensi, merupakan besaran frekuensi yang harus diterima motor agar motor berputar dengan jumlah putaran sesuai dengan nameplate-nya juga. Lalu yang ketiga, daya, yaitu menunjukkan misalnya output daya dalam satuan kilowatt. Pada motor lain terdapat juga satuan daya HP atau horsepower. Nah, pada ini terdapat 50 kilowatt. Lalu yang keempat ada tegangan kerja motor dilambangkan simbol U, atau pada nameplate lain dilambangkan V. eh ininya tegangan kerja motor. Lalu yang kelima ini ada arus, menunjukkan besarnya nominal arus saat motor bekerja pada beban penuh. Lalu ada yang keenam ada power factor. Lalu yang ketujuh ada efisiensi, yaitu menunjukkan nilai perbandingan antara daya output terhadap daya input dan dinyatakan dalam persen. Lalu yang kedelapan ada putaran per menit, atau RPM, rotation per menit, menunjukkan jumlah putaran motor per menit pada saat motor bekerja secara normal, itu antara 2860 sampai 2890. Lalu yang kesembilan ada kelas isolasi, menunjukkan klasifikasi standar toleransi thermal dari isolasi bilikan motor. Oke, ada pula feedback control of a DC servo motor. Jadi, kontrol servo dengan feedback loop atau umpan balik PID digunakan untuk mengendalikan posisi atau kecepatan motor servo secara akurat dan stabil dengan membandingkan nilai yang diinginkan atau set point dengan aktual dari sensor dan melakukan koreksi melalui tiga komponen, yaitu PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Loop PID menyesuaikan keluaran sistem berdasarkan kesalahan saat ini, AOP, lalu akumulasi kesalahan di masa lalu, yaitu I, dan prediksi kesalahan di masa depan, atau D, derivatif. Untuk mencapai performa yang diinginkan seperti kecepatan respons yang baik, overshoot yang minimal, dan tidak ada kesalahan kondisi tunnel. Lalu ada regenerative braking, yaitu sistem pengereman yang memungkinkan energi kinetik dari roda yang berputar dikonversi kembali menjadi energi listrik dan disimpan di baterai. Jadi saat kita mengerem atau melepas gas, motor listrik berubah fungsi menjadi generator yang mengisi ulang daya baterai. Teknologi ini tidak hanya membantu penghemat energi juga, tapi juga mengurangi keausan rem mekanis. Nah, kesimpulannya regenerative braking adalah teknologi untuk membuat motor listrik lebih efisien dengan mengubah energi pengereman menjadi listrik yang bisa digunakan kembali. Nah, sistem ini membantu menghemat energi, memperpanjang usia rem, dan meningkatkan jarak tempuh kendaraan. Meski tidak bisa menggantikan rem konvensional sepenuhnya, teknologi ini jelas merupakan langkah maju dalam dunia kendaraan listrik. Oke, adapun kesimpulan yang kita bisa ambil, materi ini membahas konsep dasar pengendalian motor listrik, meliputi motor DC brush dan brushless, lalu motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, eh,
Untuk interaksi medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan gaya Lorentz. Nah, motor DC brush menggunakan komutator mekanis, sedangkan motor brushless menggunakan komutasi elektronik yang lebih efisien dan tahan lama. Nah, kemudian teknik kontrol utama meliputi pembalikan polaritas untuk arah putaran, PWM untuk mengatur kecepatan, serta penggunaan hub bridge. Nah, perawatan rutin, sistem proteksi, dan pemantauan parameter operasi diperlukan untuk menjaga kinerja motor itu sendiri. Lalu, adapun teknologi lanjutan seperti SCADA, transformasi Clark and Park, serta Vector Modulation atau SVM, memungkinkan kontrol presisi pada sistem motor 3 fase. Nah, selain itu, ada juga penerapan PID untuk kontrol servo dan regenerative braking, meningkatkan efisiensi energi dan keadaan sistem. Oke, eee, terima kasih, atas perhatiannya. Mohon maaf, jika terdapat kesalahan kata atau pemahaman yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.